Mau makan apa saja yang gurih, kalau ditambah kerupuk pasti makin sedap deh. Ngomongin yang renyah-renyah, kebetulan nih Unyil lagi ada di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah pada tahu kan kalau Palembang punya kerupuk khas yang namanya kemplang atau kelempang. Walaupun beda penyebutan, tetap saja kok artinya sama. Kelempang itu makanan ringan khas Palembang yang bahan pembuatannya serupa dengan pempek. Berbentuk bulat dan diproses dengan cara digoreng atau dipanggang. Bagaimana ya membuat kelempang asli Palembang? Yuk ikut Unyil ke daerah Wongkito Galuh. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Bahan baku membuat kelempang sudah pasti ada ikannya. Beragam yang dipilih, mulai dari ikan tenggiri sampai ikan gabus. Nah, kali ini kita pakai ikan gabus ya. Ikan predator yang hidup di air tawar ini punya rasa yang gurih dan daging yang cukup banyak. Makanya ikan ini masih menjadi favorit sebagai bahan baku pempek dan kelempang di beberapa tempat di Palembang. Ada yang unik. Selain didapat dengan cara menggiling, daging ikan gabus juga bisa diperoleh dengan cara digerus. Seperti ini prosesnya. Setelah dibersihkan dan dikuliti, pisahkan daging dengan tulang dengan cara menggerusnya. Nah, ini dia alat khusus yang biasa digunakan, namanya pirikan. Sebuah mangkuk berlubang yang terbuat dari kuningan. Sekarang kita buat adonannya yuk. Nah, Ibu Eva adalah salah satu produsen yang kreatif. Tidak hanya ikan yang digunakan sebagai bahan pembuat kelempang. Sejak 3 tahun lalu, dia menginovasikan rasa dengan tambahan wortel, bawang bombay, dan juga daun seledri. Gak hanya itu, pewarna yang dipakai juga alami loh. Berasal dari buah naga dan daun suji. Wah, asli sehat nih. Unyil kasih info ya, ternyata daun seledri ini punya khasiat hebat. Di antaranya bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan mengobati penyakit asma dan batuk. Sementara seledri dipotong, yuk parut bawang bombay dan juga wortel. Bawang bombay mampu memperkuat tulang dan gigi, sedangkan wortel menjaga kesehatan mata. Sip. Sekarang kita buat pewarna alami. Pertama, pewarna hijau dari potongan daun suji. Hancurkan daun suji yang sudah diiris menggunakan blender. Saring, lalu ambil airnya saja. Campurkan air daun suji dengan potongan seledri. Remas-remas dan aduk sampai rata. Nah, buat juga pewarna merah keunguan dengan menggunakan buah naga merah. Hancurkan daging buah dengan air secukupnya. Giling kurang lebih 3 menit. Saring lalu ambil airnya saja. Kemudian campur air buah naga merah dengan bawang bombay parut. Aduk rata sampai keduanya homogen. Asik bener siang-siang angin sepoi. Dengerinnya lagu ginian lagi. Tarik mang. Waduh, angkat dong Pak Oga. Nih orang mau kiri rezeki apa enggak sih? Waduh, mujur ya lagi. Ini mah pasti mau nyuruh-nyuruh lagi nih. Pak Oga males. Mending pura-pura sakit deh. Halo Pak Oga, sampean kemana aja? Ditelepon-telepon dari angkat tak ya? Sampean bisa ke rumah saya? Aduh, Bu, maaf. Saya sakit nih, Bu. Bu, Kit sakit apa tak ya?
Ya sudah kalau nggak bisa ke sini, tak apa-apa. Iya Bu, nggak kuat saya jalan ke sana. Aduh. Ya sudah kalau begitu. Untung Bu Juria nggak curiga. Lanjut lagi goyang lagi, tarik Mang, asik. Kemon, tambahkan garam ke daging ikan gabus. Karena hari ini akan membuat 3 varian rasa kelempang, yuk bagi adonan ikan ke 3 wadah. Lanjut tambahkan tepung tapioka ke masing-masing wadah. Agar rasa ikan masih kuat, perbandingan bahannya, setiap 1 kg daging ikan dicampur dengan 2 kg tepung tapioka. Jadi gurihnya ikan gabus masih terasa di lidah. Untuk membuat kelempang yang kualitasnya baik, pastikan adonan benar-benar kalis ya. Tidak jauh berbeda seperti membuat pempek jenis lenjer. Adonan kelempang juga dibentuk bulat memanjang. Ayo, kumpulkan yang banyak ya. Wah, selain membuat kelempang rasa baru yang unik, Ibu Eva juga pandai membuat kerupuk Tanjung. Berbahan sama dengan kelempang, kerupuk ini dibentuk lebih rumit dengan banyak hiasan. Uniknya, kerupuk ini sering dipesan untuk hantaran ataupun souvenir pernikahan. Wah, cantik ya. Waktunya mengukus. Masukkan adonan kelempang ke dalam panci jumbo ini. Dengan api besar, kukus selama kurang lebih 30 menit. Tara, sudah matang nih adonannya. Bedanya dengan pempek, adonan kelempang yang matang ini harus dipotong tipis-tipis, seperti ini. Rapikan dalam nampan bambu dan siap deh dijemur. Jika cuaca panas, penjemuran bisa memakan waktu 2 hari. Tapi kalau mendung gitu bisa lebih lama ya. Setelah kering, kelempang sudah bisa digoreng loh melalui 2 kali proses penggorengan. Sudah pasti nih kelempang punya tekstur kriuk-kriuk alias renyah. Harga kelempang mentah yaitu 65.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang matang sekitar 17.000 untuk 2 ons kelempang. Mau coba? Duh, sepi bener sih nih. Nggak ada apa yang main-main ke pos ronda. Nyil, di sini aja Nyil kita buka. Ya udah Mbul, kita buka dan hitung yuk. Lumayan nih buat jajan. Duh, ini 2 bocah berisik banget sih. Pada mau ngitung apaan sih? Ini Pak Ogah, tadi Bu Juriah bagi-bagi THR ke kita. Kita dapat nih sama 1 kantong kelempang ikan Pak. Lumayan. Apa? Bu Juria? Masih ada nggak pembagiannya? Iya Pak, Bu Juria. Memang kenapa? Kok kaget sih Pak? Ya, udah selesai Pak. Udah pada pulang. Apes. Berarti tadi nelpon Pak Oga mau bagi THR dong, ya kan? Waduh, Pak Oga bilang sakit Den. Habisnya takut disuruh-suruh sih. Makanya Pak, jangan males. Kriuk. Bunyinya seperti itu tuh kalau makan keripik singkong. Hayo, kalian pasti pada doyan ngemil kan? Tapi camilan keripik singkong yang satu ini beda dari keripik singkong biasanya. Dengan bahan tambahan bernama pesto, kandungan karbohidrat tinggi pada singkong bisa dihambat. Masih penasaran? Nih, Unyil kasih tahu deh. Pabriknya ada di Kulon Progo, Jawa Tengah. Pabrik ini menggunakan singkong-singkong pilihan. Proses pengupasan masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. 80% kualitas keripik singkong dimulai dari proses ini ternyata. Singkong yang digunakan untuk membuat keripik yaitu berusia 9 sampai 10 bulan. Jenis singkong yang digunakan yaitu jenis strip, pendek, dan Sumatera putih. Selesai dikupas bersih, selanjutnya masukkan singkong satu persatu ke dalam tabung untuk dicuci sampai bersih.
Serat-serat nilon yang berada di dalam tabung kemudian akan membersihkan permukaan singkong sampai benar-benar kering. Oh iya, air yang keluar bersama singkong ini mengandung pati loh. Bahkan di pabrik ini, limbah air ditampung hingga menghasilkan 5 lapisan endapan. Endapan terbawah digunakan masyarakat sekitar untuk membuat makanan khas daerah bernama serondol. Hihi, unik juga ya. Oke, sekarang masuk proses slicing alias pengirisan singkong menggunakan mesin. Dengan 4 mata pisau di dalamnya, singkong akan mudah teriris tipis setebal 1 mm. Hebatnya lagi, dalam waktu 4 jam, mesin ini mampu mengiris singkong sampai seberat 4 ton. Oke, sudah banyak tuh keripik yang siap untuk digoreng. Come on, kita lanjut. Masukkan irisan singkong ke dalam tabung penggorengan berkapasitas 6,5 kg dengan suhu 175 sampai 185 derajat Celcius. Dalam 1 jam, sebanyak 80 kg singkong sudah selesai digoreng deh. Faktanya, jumlah keripik singkong menyusut dari jumlah awal saat digoreng. Penyusutan bisa mencapai 3 kg. Dari 6,5 kg menjadi 3,5 kg saja. Ini dikarenakan kadar air pada singkong berkurang. 80 detik menggoreng. Selanjutnya, secara otomatis mesin terangkat dan menuang keripik singkong ke mesin spinner. Fungsinya untuk mengurangi dan menyerap minyak pada keripik singkong agar lebih renyah. Nah, selanjutnya adalah proses sortir. Disinilah keripik singkong dengan kualitas baik akan masuk keranjang dan disatukan. Sedangkan yang saling menempel tidak utuh atau gosong akan dipisahkan. Keripik singkong siap dibumbui. Sebelumnya cek suhu sampai 40 derajat Celcius. Sip deh, waktunya menyiapkan bumbu nih. Di dalam tabung flavoring, bumbu akan diaduk. Nah, ini dia bubuk pesto yang memiliki fungsi menyerap kandungan karbohidrat pada singkong. Bahkan pesto mampu menghambat hampir 70% karbohidrat yang kita konsumsi. Sekarang mulai campur deh keripik singkong dengan bumbunya. Aduk-aduk terus. Pesto sebenarnya merupakan bubuk yang berasal dari jenis kacang-kacangan putih atau white kidney bean. Di dalamnya mengandung zat yang bernama paseolamin yang berfungsi membantu mengurangi penyerapan karbohidrat berlebih dalam sistem pencernaan kita. Bahkan bisa diubah menjadi serat. Varian rasa seperti barbeque, keju, lombok ijo, balado, dan original bisa dinikmati cukup dengan harga Rp15.000. Cara membelinya bisa dilakukan secara online. Ayo, yang doyan ngemil tapi nggak mau gendut, cobain deh. Nom, nom, nom. Bener kata Unyil nih, keripik singkongnya enak. Anti gendut juga nih. Ayo, ngapain Embul di sini? Unyil. Embul cuma nyobain keripik singkongnya, Nyil. Mau nggak? Nih, sisa sedikit lagi nih, Nyil. Unyil nggak mau sisa Embul. Unyil punya yang lebih banyak. Ngomong-ngomong, ini makanan apa ya? Unik, menarik, berwarna-warni lagi. Wah, seru ya. Coba Unyil ingat-ingat. Aha, Unyil tahu nih. Ini kan aneka makanan yang dijual di food trailer Mami Mall. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana.